mengawali tahun 2025 hari pertama, ini cuaca lumayan cerah. Mudah-mudahan ini indikasi yang baik bagi perjalanan bangsa ke depan, baik dari sisi politik, ekonomi, dan hukum. Ya, meskipun ya kalau kemarin kita obrolkan ada masalah-masalah yang perlu dicarikan solusi yang tepat terkait dengan 3 hal tersebut ya. Nah, pagi tadi saya mencoba mencari channelnya Profesor Awalil Rizky. Saya terhenyak dengan judul itu baru kemarin, channelnya itu yang judulnya adalah rata saldo orang terkaya di Indonesia itu rata-ratanya 32 miliar saldo yang ada di rekening. Jadi setelah saya simak, ternyata ada 7 klasifikasi masyarakat berdasarkan saldo yang ada di perbankan. Yang rata-ratanya 32 miliar tadi itu adalah golongan teratas masyarakat Indonesia. Sementara golongan teratas ini klasifikasinya adalah yang mempunyai tabungan itu 5 miliar ke atas. Sementara yang terbawah itu adalah masyarakat yang memiliki saldo di rekening bank itu 100 juta ke bawah. Jadi kalau yang tadi itu 5 miliar ke atas, kalau yang terbawah ini adalah 100 juta ke bawah. Nah, silahkan nanti Anda memposisikan diri berada di mana ya. Tapi dari gambar yang ditunjukkan oleh Profesor Awalil itu terjadi proses pelebaran kesenjangan antara masyarakat yang mempunyai saldo di atas 5 miliar dan masyarakat terbawah yang mempunyai saldo maksimal 100 juta. Ini gambarnya melebar selama 10 tahun terakhir. Jadi kalau kemarin kita sempat menyinggung problematika pembangunan ekonomi Indonesia itu adalah kesenjangan daerah, itu kesenjangan antar golongan masyarakat pun jadi agenda yang lumayan berat untuk dihadapi Indonesia. Nah, saya jadi teringat dengan salah seorang teman saya ya, yang tidak hanya sekali 2 kali ya mengungkapkan bahwa saldo rekeningnya di bank itu di bawah saldo minimal. Ya, ilustrasinya begini, ketika dia membutuhkan 50.000 kepada dan minta tolong kepada temannya yang untuk mentransfer sejumlah uang yang dia butuhkan 50.000, itu setelah ditransfer itu ternyata tidak bisa diambil dari ATM. Karena apa? Karena ada biaya ATM yang itu auto debit yang berkurang secara otomatis ketika mencapai kurun waktu tertentu. Nah, kalau tadinya dia mengira saldonya masih 50.000, ternyata setelah ditransfer itu jumlahnya tinggal 85. Artinya ada biaya administrasi sebesar Rp15.000, dan itu akhirnya tidak bisa diambil bantuan dari temannya yang 50.000. Nah, ini tentu masuk golongan yang terendah, yang jangankan 100 juta, 100.000 saja tidak ada saldo rekeningnya di perbankan. Jadi betapa
apa yang dipaparkan oleh Profesor Awali Rizky ini sebetulnya hanya menguatkan apa yang pernah disampaikan oleh Jeffrey Winters tentang oligarki dan demokrasi, bahwa material power index di Indonesia itu ya boleh dikatakan buruk, karena 20 orang terkaya di Indonesia itu kalau dikaitkan dengan rata-rata jumlah penduduk Indonesia itu sekian, kalau tidak salah 2 juta kalinya rata-rata material power index dari masyarakat pada umumnya. Jadi betapa kesenjangan antara golongan ini juga menjadi problem tersendiri yang ya Mr. Prabowo bertekad ingin mempersempit kesenjangan itu. Nah, cuma dengan jalan bagaimana ya kita belum tahu. Kalau menurut saya itu satu-satunya jalan yang harus dimulai adalah dengan back to pasal 33. Ini tidak bisa ditawar, karena ya ini menurut keyakinan saya bahwa sumber persoalan utama pembangunan ekonomi Indonesia itu adalah kita mengabaikan penerapan pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah ini saya kira itu pasal itu Mr. Prabowo, saya sangat yakin bahwa beliau itu hafal betul. Tapi bagaimana mewujudkan itu, yaitu persoalan lain. Itu merupakan kombinasi antara political will dan kemampuan teknokratik untuk mewujudkan itu. Di samping tentu menghadapi kendala realitas politik yang yaitu mau tidak mau harus diselesaikan juga. Salam konstitusi.